video berikutnya bersama kami dari kelompok 10 yang beranggotakan dengan NIM 1S021 dan Olivia Adeska dengan NIM F1S1 17027. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang source code-nya atau codingan yang digunakan dalam pengembangan website Aliven ini. Yang dijelaskan ini untuk bagian front end-nya terlebih dahulu atau tampilannya terlebih dahulu. Pertama kita buka halaman localhost port 8000 ya. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman website kita, website Aliven. Nah, di bagian atas ini terdiri dari beberapa bagian gitu ya. Ini ada header, ada body. Nah, untuk yang pertama menggunakan sintak HTML di sini ya. Di line ke-7 di sini membuat title dari page itu Aliven, sehingga di sini muncul adalah Aliven, bacaan Aliven di sini ya. Kemudian untuk di line 16 hingga line 27 ini merupakan link menuju file CSS yang digunakan di welcome.blade.php. Gunakan di sini terdapat beberapa ya file CSS-nya. Ini yang disimpan di file CSS-nya disimpan di folder public CSS. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tambah 13 file CSS untuk yang dilingkan ya di welcome.blade.php. Selanjutnya itu di line 29 sama ya juga bagian CSS-nya juga style home.css file CSS-nya. Kemudian kita mulai bagian itu tadi bagian head-nya link CSS. Kemudian di bagian body pertama ada header. Bagian header, class header ya, yang ditujukan sebagai header sini yaitu bagian ini ya, di sini ya bagian header di mana terdapat menu serta logo Aliven. Nah, di sini dapat kita lihat ini terdapat logo Aliven yang tertera di sini. Kemudian ada menu home, menu about, menu destination, menu pages, menu blog, dan kontak. Nah, di sini juga ada icon panggilan ya, di icon telepon di sini. Kemudian ada nomor HP, nomor telepon, link Instagram, LinkedIn, Facebook dan Google Plus beserta button search. Nah, untuk di line 47 itu berfungsi untuk mengelingkan ke index.html sini ya. Kemudian di line 48 image source images /logo.png ini merupakan berfungsi untuk membuat agar logo Aliven ada di logo Aliven tadi itu muncul ya di sini. Di sini logo Aliven muncul. Itu merupakan kita mengarah ke file logo.png yang kita simpan di folder public images ini logo.png. Kemudian untuk selanjutnya kita menuju ke menu, bagian menu ya, bagian menu navigasi yang di line 56 di line 56 di sini kita membuat pilihan menu home di sini ya. Nanti akan kita linkkan ke index.html jika tulisan home tersebut diklik. Kemudian ini ya ini home. Kemudian untuk line 57 kita membuat menu about, nanti kita linkkan ke halaman
about.html. Sini ya about. Kemudian di line 58 yaitu kita membuat menu destination di sini ya. Kita linkkan ke travel_destination.html sini. Di halamannya sehingga muncul di sini. Kemudian ada pages ya, pages dia terdapat di sini agak berbeda. Di sini terdapat ada sub menunya di pages ya. Itu dimulai dari line 59 hingga line 64 di sini ya. Ini untuk bagian menu pagesnya. Nanti akan kita linkkan di mana di menu pages ini dia terdapat ada sub menunya. Yang terdapat ada 2 sub menu. Yang pertama ada destination details dan yang kedua yaitu ada elements. Di mana destination details ini nanti akan kita linkkan ke destination_details.html dan elements nanti akan kita linkkan ke elements.html jika menu tersebut klik. Nah, untuk di sini kita lihat kan ketika kita menuju pages terdapat ada submenunya destination details dan elements. Nah, kemudian selanjutnya untuk menu blok mulai dari line 65 hingga line 70 ya. Kita membuat menu blok. Tulisan blok sehingga tulisan blok muncul, kemudian sama seperti yang tadi memiliki submenu juga, ada blok, ada single block. Kemudian di line 71 itu kita membuat menu kontak. Menu kontak di sini ya. Selanjutnya kita beralih ke line 79 itu ada kelas Fafaphone, kemudian ada nomor HP kita buat. Nah, ini fungsi dari kelas Fafaphone ini membuat icon atau logo dari seperti telepon ini ya, Fafaphone, sehingga muncullah ikon telepon yang menggunakan kelas Fafaphone. Kemudian informasi nomor telepon seperti yang kita tulis di line 79 sehingga kita buat sintak demikian, muncullah nomor telepon tepat setelah dari logo Fafaphone. Kemudian untuk line 81 hingga 88 itu kita membuat social links ya. Nanti kita di sini di-linkkan. Dia terdapat ada 4, ada Instagram, LinkedIn, Facebook, Google+. Ya ini sama fungsinya di sini itu dia membuat logo di sini ya, logo yang bisa kita klik. Ini ada logo Instagram, misalnya kita ubah menjadi Fafa Snapchat gitu ya. Kita save, reload. Oke, muncul sini ada logo Snapchat gitu ya. Kemudian kita ubah kembali menjadi Fafa Instagram. Selanjutnya kita menuju ke line 91 hingga line 95 ini untuk bagi menu search-nya, search button di sini. Bukan menu, maaf, button search ini. Fafa search sehingga muncullah logo seperti logo YouTube tadi ya. Ini akan di-linkkan sesuai dengan arah yang kita tuju atau kita arah nantinya. Fafa search di sini ya. Mengapa icon YouTube-nya muncul di sini? Search. Kemudian itu bagian header tadi. Selanjutnya kita beralih ke bagian slider area. Yang ditunjukkan sebagai slider area di sini yaitu mulai dari sini ya, mulai dari background ya, ada foto Gunung Kerinci. Di sini ini bagian slidernya terdapat di mana? Di sini terdapat 3. Yang pertama ada Gunung Kerinci, yang kedua Danau Kaco, dan yang ketiga Danau Gunung 7. Nah, untuk pada di kelas slider area pada line 116 ini kita membuat bacaan Gunung Kerinci di sini ya. Buat bacaan Gunung Kerinci
line 116 di sini. Di sini ya, bacaan Gunung Kerinci. Kemudian ada bacaan atap Sumatera di sini di line 117. Dan ada button Explore Now di line 118 sini ya. Sama dengan yang di atasnya, Danau Kaco dan Danau Gunung 7. Di line 129 kita membuat tulisan Danau Kaco. 30 membuat bacaan Another Lake is Here and S Danau Kaco. Kemudian di line 142 hingga 144 itu merupakan bagian dari Danau Gunung 7, dari bacaan dan button Explore Now ya. Itu bagian dari slider area tadi ya. Kemudian kita beralih ke Where to Go area. Ini kelas Where to Go area. Yang ditunjukkan sebagai Where to Go area di sini yaitu yang ini ya, yang berwarna biru gelap, yang berwarna biru gelap sini ada bacaan Where You Wanna Go. Nah, untuk di line 161 itu kita membuat mengapa ada bacaan atau tulisan Where You Wanna Go. Ini ya, Where You Wanna Go. Kemudian kemudian kita masuk kelas Call LG9. Di sini terdapat beberapa form ya, yang mana dapat dimasukkan atau diinputkan oleh pengguna nanti. Untuk yang pertama input fieldnya itu ada where to go. Placeholdernya kita buat where to go di sini di line 166. Sehingga di sini muncul where to go karena placeholdernya kita buat where to go. Ini ya. Di line 168. Kemudian untuk line 171 itu untuk form atau input fieldnya yang date atau tanggalnya itu. Di sini kita buat placeholder date sehingga yang muncul di tulisannya muncul pada kolom pada date placeholder ya, itu di placeholder. Kemudian untuk line 173 nggak ada line 179 itu untuk input field yang tipe travel atau travel type di sini ya, travel type. Di mana di sini terdapat beberapa opsi. Ada dua, ada some option dan another option. Di sini dia seperti menu yang tidak perlu kita klikkan, tapi kita tinggal klik. Tidak perlu seperti yang Where to Go tadi kita harus klik manual gitu ya. Di sini kita tinggal pilih. Mengapa yang muncul di sini ada option data display, ada option value, sehingga dengan data display tadi sebelum kita mengklik sudah muncul terlebih dahulu travel type. Untuk value yang bawahnya kita harus klik dulu travel type-nya, baru pilihan some option dan other option itu baru muncul setelah kita klik travel type, ya kan, some option, another option. Kemudian selanjutnya ada button search, button cari di sini ya, di line 180 hingga line 182. Artinya untuk button search di sini, tombol search di sini ya. Nah, itu merupakan bagian dari Where to Go area. Kemudian kita beralih ke bagian Popular Destination Area. Nah, di kelas Popular Destination Area di sini di line 197 itu fungsinya kita membuat bacaan atau tulisan Popular Destination di sini ya, Popular Destination. Kemudian di line 198 di sini fungsinya di sini tertulis suffer alteration in some form by injected humor or good day, randomize both name, age, bit, hello world, moon, words. Nah, ini yang kita buat tulisan ini sehingga muncul di bawahnya, dari Popular Destination tadi. Kemudian kita masuk ke line kita menuju ke line 206.
Di sini ada image source image slash destination slash gunung kerinci.png. Nah di sini kita membuat bagaimana foto file gunung kerinci ini muncul di sini ya. Dan sini yang kita simpan di folder public images destination gunung kerinci. Nah, sehingga yang dipakai adalah foto ini. Di sini untuk di line 209 kita membuat fungsi dari code ini untuk membuat bacaan gunung kerinci. Di sini ya, bacaan gunung kerinci. Kemudian ada check, button check di sini. Yang nanti akan di sini ya, di harf nanti di-linkkan ke travel_destination.html. Ini juga ada check, button check tadi ya. Untuk selanjutnya yaitu di line ini sama saja ya. Ini terdapat ada 6 menu, ada 6 popular destination di sini. Yang pertama ada Gunung Kerinci, yang kedua Danau Kacau, 3 Danau Gunung Tujuh, 4 Rawabento, 5 Gua Kasar, 6 air terjun Trikontra. Kurang lebih sama fungsi di setiap line, fungsinya sama seperti yang di Gunung Kerinci tadi. Di line 231 untuk Danau Gunung Tujuh, di line 228 kita menggunakan file foto, file gambar Danau Gunung Tujuh.png. Kemudian untuk yang sama ya, untuk Gua Kasah di line 264 kita membuat tulisan Gua Kasah, button check. Itu bagian dari untuk popular destination area. Selanjutnya kita menuju bagian footer. Yang saya footer sini itu ya ini ya, yang berwarna biru gelap di sini. Bagian footernya di kelas footer di line 282 ada image source images logo.png. Nah ini sehingga muncul logo yang sama kita gunakan tadi, itu fungsi dari line 281 coding line 281. Kemudian dari line 285 hingga line 288 itu kita membuat tulisan di sini ya, ada kayu aro sulak, kemudian nomor HP terus dan emailnya di sini ya, kita buat di sini. Kemudian kelas social links di sini beberapa icon yang dapat kita klik ya, karena di sini ada fungsi hrefnya. Ada di Facebook, di Twitter, Alt, Instagram, Pinterest. Yang fungsinya itu di sini ada logo ya. Dia membuat logo Facebook, logo Twitter, logo Instagram, logo Pinterest, dan logo YouTube. Nah selanjutnya itu kita menuju ke di sini terdapat menu ya. Pertama ada menu company, sub menunya di line 324 kita membuat company. Sini ada, dimana di dalam di bagian company ini ada menu pricing, ada menu about ya, ada menu galeri, ada menu kontak juga. Sini ya, yang diatur dari mulai line 326 hingga line 331 ya. Pricing, about, galeri, kontak. Kemudian di menu popular destination. Nah, di sini di menu popular destination dapat menu Gunung Kerinci, Danau Kacau, Danau Gunung Tujuh, Rawabento, Gua Kasah, Danau Lingkat, Danau Birbis, dan air terjun Trikontra. Yang kita atur mulai dari line 339 hingga line 348 di sini ya. Ini href nanti akan kita linkkan sesuai dengan halaman yang kita tuju. Misalnya Gunung Kerinci menuju ke halaman trip Gunung Kerinci. Kemudian di line 354 di sini kita membuat tulisan Instagram atau menu Instagram saya. Di sini ditampilkan beberapa foto. Di sini ada 6 foto yang kita atur di line 359 itu image source images /instagram/one.png. Kita menglink
alihkan ke file foto yang kita simpan di folder public, images, Instagram ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 dan 6. Ini yang muncul ada 6 foto gitu ya. Kemudian selanjutnya sama ya, untuk yang di line 384 itu menampilkan foto yang ke-6. Untuk selanjutnya bagian copyright text. Copyright di sini untuk bagian paling bawah dari halaman welcome, halaman awal, dimulai dari line 343 hingga line 406. Untuk bagian paling bawah ya. Di sini ada tulisan all rights reserved. Kemudian Papa Heart, di sini Papa Heart ini untuk membuat logo hati gitu ya. Di sini ya paling bawah, copyright all rights reserved, logo hati by Colorlib. Nah di sini kita menggunakan template dari Colorlib. Itu merupakan bagian dari itu untuk source code welcome.php. Kemudian kita ke file CSS-nya yang digunakan, satu yang digunakan itu style home.css. Nah di sini mengapa tulisan untuk font Gunung Kerinci ini kita menggunakannya secara online, jadi kita harus hubung dahulu ke internet untuk dapat menggunakan font tersebut. Ini di line 1 dan 2 ada import URL untuk halaman menuju fontnya di sini ya, font Rubik. Family nothing you could do. Kemudian terdapat beberapa seperti kelas 3P ya, yang kita atur di sini. Nah, di P ada font size 16 pixel, font weight 400, line height 8 pixel, color, margin bottom, dan font family. Kemudian itu untuk halaman welcome-nya. Kemudian kita menuju ke halaman register. Nah, di sini di halaman register terdapat beberapa form atau kolom yang harus diisi pengguna ya. Pertama ada your name, kemudian ada your email, kemudian password dan repeat your password. Nah, di sini di register.php ini ya, di bagian title di line 7 itu title register strip elephant, sehingga di sini muncul adalah register strip elephant, itu fungsinya. Kemudian untuk line 10 dan line 13 merupakan link menuju file CSS yang digunakan di register.php ya, yang kita simpan di folder public fonts untuk yang line 10 tadi ya. Kemudian yang untuk file CSS-nya itu kita simpan di folder CSS style.css, nama filenya. Kemudian kita beralih ke bagian body, class sign up. Untuk register sign up untuk di line 24 itu fungsinya kita membuat tulisan atau bacaan register yang ditampilkan di sini ya, register. Kemudian mulai dari line 25 hingga line 44 ya, ini fungsinya untuk membuat form dimana terdapat ada ada beberapa untuk syarat yang diminta untuk mendaftar atau register itu ya. Yang pertama di line 26 itu ada your name, form your name. Itu line 26 namanya, kita buat name-nya name, placeholder-nya your name, sehingga yang muncul pada form tersebut yang muncul adalah your name karena kita atur di placeholder. Kemudian untuk yang placeholder your email, placeholder password,
Nah, dan juga itu di line 33 itu fungsinya agar muncul icon seperti mata gitu, sehingga kita mau hide waktu kita input password atau enggak. Kemudian di line itu ya, fungsinya I agree all statements, itu kita dapat melakukan checkbox ya. Untuk di line 39 hingga 40 ya, input type checkbox gitu. Kemudian yang untuk bagian sign up di sini ya, ini belum di link kan. Di bagian sign up ini tapi tidak masalah, nanti akan di seiring pengembangan proyek ini akan ditambahkan. Kemudian di line 47 sini have already an account, login here. Sini harap ya, nanti link menuju ketika diklik di sini, ketika diklik nih akan menuju ke halaman login. Kita coba menuju ke halaman login. Oke, ada diminta username dan password. Nah, itu merupakan bagian dari halaman register. Selanjutnya ke halaman login. Di line 7 title login Alivan. Kita ubah Alivan. Reload. Nah, sama ya. Sini jadi login Alivan. Kemudian di line 10 dan 13 merupakan link ke file CSS di folder bones. Nah, ini file CSS nya. Untuk bagian body kurang lebih hampir sama seperti register tadi, hanya saja di sini terdapat dua form yang harus diisi oleh pengguna, yaitu username dan password ketika akun mereka sudah dibuat. Nah, di sini mulai dari line 24 bagian login di sini ya, login. Kemudian yang di mulai dari line 25 hingga line 38 yang bagian form group ya, di username, password, agree all statements in terms service, and login. Kemudian yang selanjutnya yaitu di line 41 don't have account yet, register here. Belum punya akun, silakan daftar di sini, register here. Nah, sebelumnya ini juga sudah dilingkan ya. Kita menuju ke halaman register ketika register tadi diklik. Ya, register tadi diklik. Nah, untuk selanjutnya di sini di bagian login.blade.php di sini tidak disebutkan mengapa di sini backgroundnya ada di sini ya. Maksudnya di Gunung Kerinci dan juga hal-hal yang lain, karena dia sudah diatur. Mengapa di sini tidak ada? Karena sudah diatur di file CSS-nya di sini ya. Nah, untuk yang bagian ada font face, display text, font di bagian font, put image sudah diatur ini maksimal lebarnya berapa, tinggi, height di sini buat auto, marginnya 0. Kemudian untuk kelas P, margin bottomnya 0 pixel, font size 15 pixel, colornya kode hash gitu. Nah, disinilah yang membuat di bagian body, kelas body, font size 14 pixel dan height 1,8, color warna gelap ya, hash 222, font weight 400, font family Montserrat, background image. Nah, di sini
link menuju background dari halaman login. Di sini ya, halaman loginnya image sign up strip pg.jpg. Di sini ya, public image. Nah, yang ini sign up. Ya. Dan kemudian bagian login sudah selesai. Kemudian kita menuju ke bagian web.php. Nah, di sini mengapa ketika kita tulis di sini misalnya localhost / dia menuju ke halaman welcome. Nah, di sini dijelaskan. Di sini ini merupakan bagian root ya. Hal tersebut diatur di bagian root. Di sini di line 14-15 di sini ya. Diatur ketika get ya, mengambil hanya slash, ketika slash yang kita ingin akses, maka akan ditampilkan return view halaman welcome. Kemudian yang register, begitu sama saja yang home control, register, login. Disinilah kita atur bagian root. Selanjutnya kurang lebih itu untuk di pembahasan kali ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilakukan terus pengembangan di proyek pengembangan sistem informasi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.